Ketegangan dunia mencapai titik paling mencekam ketika konflik antara Donald Trump dan kepemimpinan Iran berubah menjadi pertarungan yang tidak lagi sekedar soal kekuatan militer, melainkan soal harga diri, ego, dan ambisi yang mempertaruhkan masa depan sebuah bangsa. Awalnya, setelah serangkaian kekalahan telak dalam pertempuran udara dan laut, Amerika Serikat berada di posisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Armada laut mereka yang selama ini dikenal sebagai yang terkuat di dunia, mulai kehilangan dominasi. Jet-jet tempur yang biasanya tak tersentuh, kini justru menjadi sasaran empuk pertahanan Iran yang telah dipersiapkan selama puluhan tahun. Dalam kondisi terdesak itu, Donald Trump diam-diam mencoba membuka jalur damai, sebuah langkah yang sebenarnya menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi Amerika sudah berada di luar batas normal. Namun, Iran yang merasa berada di atas angin tidak serta-merta menerima. Mereka hanya bersedia menghentikan konflik dengan 3 syarat berat. Syarat yang secara tidak langsung berarti pengakuan kekalahan Amerika di hadapan dunia. Namun, bagi seorang pemimpin yang dikenal keras dan penuh gengsi, menerima syarat tersebut sama saja dengan mengakui runtuhnya dominasi Amerika. Dan disitulah segalanya berubah. Alih-alih menghentikan konflik, Trump justru memilih melanjutkan perang. Sebuah keputusan yang kemudian menelan biaya hampir 5.000 triliun rupiah. Angka fantastis yang mengguncang fondasi ekonomi Amerika. Uang mengalir deras ke medan perang, namun hasilnya nihil. Setiap serangan udara dibalas lebih keras, setiap manuver laut dipatahkan dengan presisi. Dan di setiap pertempuran, korban jiwa dari pihak Amerika dan sekutunya, termasuk Israel, terus bertambah. Puluhan ribu tentara gugur, tangisan keluarga menggema, namun perang tetap berlanjut. Iran, di sisi lain, justru semakin percaya diri. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mendominasi. Dunia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi pertarungan seimbang. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, kini dibuka tanpa ampun. Dalam kondisi terjepit, Trump kembali mencoba negosiasi. Kali ini dengan berbagai iming-iming ekonomi, politik, bahkan janji-janji strategis jangka panjang. Namun, Iran tetap bergeming. Penolakan demi penolakan membuat Amerika semakin terjebak dalam dilema yang mematikan. Maju berarti kalah dengan korban yang terus bertambah. Mundur berarti kehilangan muka di hadapan dunia. Dan yang lebih mengerikan, ekonomi Amerika mulai terkuras habis. Anggaran perang membengkak, pasar bergejolak, dan kepercayaan global mulai runtuh. Namun di tengah semua itu, satu hal tetap tidak berubah. Gengsi. Trump menolak menyerah. Hingga akhirnya, setelah 7 kali percobaan negosiasi yang gagal, Iran memberikan jawaban yang mengejutkan. Mereka bersedia menerima perdamaian, namun kali ini dengan 5 syarat. Lebih berat, lebih menekan, lebih memalukan bagi Amerika. Jika sebelumnya 3 syarat sudah sulit diterima, maka 5 syarat ini ibarat tamparan keras bagi harga diri sebuah negara adidaya. Dan sekali lagi, Trump menolak. Di titik inilah dunia menyaksikan sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Semua jalur telah ditempuh, perang udara, perang laut, propaganda global, negosiasi berulang, semuanya gagal. Amerika berada di tepi jurang kehancuran, namun tetap melangkah maju. Keputusan ekstrim pun diambil. Perang darat, sebuah langkah yang sejak awal justru ditunggu-tunggu oleh Iran. Bahkan selama konflik berlangsung, Iran secara terbuka menyindir Amerika untuk berani turun ke daratan, sebuah tantangan yang kini akhirnya dijawab meski dengan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dipahami. Dalam langkah yang mengejutkan, Trump mulai merekrut pasukan dalam jumlah besar. Sekitar 50.000 personil disiapkan, banyak diantaranya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Pemuda-pemuda yang terdesak kebutuhan hidup yang kemudian tergoda oleh iming-iming imbalan besar. Dari jumlah itu, 10.000 disiapkan sebagai pasukan berani mati. Gelombang pertama dimulai, 3.000 tentara dikirim lebih dulu ke Timur Tengah menjadi ujung tombak dari invasi darat yang sangat beresiko. Sementara gelombang berikutnya menunggu komando. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya keputusan itu, melainkan reaksi dari dalam negeri Amerika sendiri. Rakyatnya tidak percaya.
Di berbagai forum dan media sosial, suara-suara skeptis bermunculan. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai tindakan nekat, bahkan sebagian menyebutnya sebagai misi bunuh diri massal. Para analis militer hingga mantan pejabat intelijen seperti mantan anggota Central Intelligence Agency secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa berapapun jumlah tentara yang dikirim, hasilnya akan sama, menjadi target empuk di wilayah yang sepenuhnya dikuasai Iran. Sementara itu, Iran tidak tinggal diam. Negara tersebut telah mempersiapkan lebih dari 1 juta pasukan, sebuah kekuatan darat yang masif, terlatih, dan siap tempur di wilayahnya sendiri. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin Iran bahkan menyebut momen ini sebagai puncak dari penantian lama selama puluhan tahun. Mereka tidak hanya siap menghadapi invasi, mereka menyambutnya. Iran menyatakan dengan tegas bahwa setiap tentara asing yang menginjakkan kaki di tanah mereka akan dianggap sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Tidak ada jalan pulang, tidak ada kompromi. Seberapa banyak pun tanah Iran adalah kuburan bagi pasukan asing. Yang lebih menggetarkan lagi adalah pasukan IRGC menyebut tanah Iran sangat luas yang mampu menggubur jutaan pasukan musuh. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menantang Amerika untuk mengirim lebih banyak pasukan. Iran bahkan ingin agar Trump kembali menambah pasukan agar dunia bisa melihat bencana besar akibat kesombongan seorang pemimpin. Dari ribuan tentara siap mati, bahkan Iran masih menyindir dan menunggu agar Trump bisa kembali menambah jumlah personil, mengirim seluruh kekuatan tempurnya. IRGC sudah menunggu momen ini selama-lama. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti undangan menuju kehancuran besar. Dunia kini menahan nafas. Apa yang awalnya merupakan konflik regional, kini berubah menjadi simbol benturan antara kesombongan dan realitas. Antara kekuatan lama yang mulai goyah dan kekuatan baru yang muncul dengan percaya diri. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah gengsi? Karena jika langkah ini terus berlanjut, maka bukan hanya tentara yang akan terkubur di medan perang, melainkan juga masa depan sebuah bangsa yang selama ini merasa tak terkalahkan. Ketika dunia mengira konflik di Timur Tengah akan berakhir cepat, justru kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang di luar imajinasi. Perang yang dipicu oleh serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran kini berubah menjadi bencana strategis yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perang yang dirancang untuk selesai dalam hitungan hari dan situasi justru semakin memburuk bagi Amerika dan Israel. Situasi perang antara Iran melawan gabungan Amerika Serikat dan Israel kini memasuki fase yang semakin menegangkan. Jika awalnya konflik dunia melihat Iran sebagai pihak yang diserang dan terpojok, kini situasi itu justru berbalik tajam. Iran justru menyatakan bahwa inilah momen yang selama ini mereka tunggu. Dan pihak Amerika dan Israel justru kebingungan menanggapi tantangan Iran tersebut. Selama bertahun-tahun, para perencana militer Iran memang selalu memperkirakan bahwa suatu saat konflik dengan Amerika atau Israel bisa berubah menjadi perang terbuka. Karena itulah, Iran tidak hanya membangun kekuatan udara dan rudal, tetapi juga mempersiapkan satu skenario yang sangat spesifik, perang darat skala besar di wilayah Iran sendiri. Dan kini, ketika ketegangan mencapai puncaknya, Iran justru mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia. Para komandan tinggi militer Iran menantang Amerika agar segera menginvasi daratan Iran. Bahkan lebih jauh lagi, mereka secara terbuka mengatakan kepada Donald Trump dan kepada pemerintah Israel bahwa jika mereka benar-benar yakin dengan kekuatan militernya, maka datanglah langsung ke Iran. Bagi Iran, invasi darat bukanlah ancaman. Justru itulah yang mereka tunggu. Para komandan militer Iran bahkan mengatakan bahwa mereka sudah tidak sabar menunggu tentara Amerika yang selama ini disebut sebagai militer paling ditakuti di dunia, benar-benar menginjakkan kaki di tanah Iran. Pernyataan ini membuat banyak analis militer terdiam. Sebab dalam sejarah modern, sangat jarang sebuah negara yang menjadi target serangan justru mengundang invasi terhadap wilayahnya sendiri. Namun bagi Iran, keberanian itu memiliki alasan yang sangat jelas. Para pejabat militer Iran percaya bahwa kekuatan utama Amerika berada pada teknologi udara, armada laut, serta sistem persenjataan jarak jauh. Tetapi ketika perang berubah menjadi pertempuran darat dan perang gerilya, keunggulan itu tidak lagi mutlak.
Namun jika ego dan gengsi Donald Trump tetap menginginkan perang gerilya dan nekat menginvasi Iran, itu artinya mereka tengah menggali kubur mereka sendiri. Dan hingga hari ini, ancaman invasi Amerika justru dijawab dengan tegas. Iran justru mempersilahkan tentara Amerika memasuki wilayah Iran. Dan di sanakah dilihat siapa yang akan lenyap? Biarkan dunia yang melihat. Namun tantangan Iran itu justru membuat Donald Trump kebingungan harus melakukan apa. Perang udara tak berhasil, justru korban jiwa dan kerugian terus menghantam. Perang gerilya pun Amerika tidak berani. Saat ini Donald Trump benar-benar kebingungan untuk menyudahi perang melawan Iran yang ternyata sangatlah membahayakan posisi Amerika yang tengah berada di tepi jurang kehancuran ekonomi, politik dalam negeri, hingga geopolitik global. Namun di sisi lain, Amerika dan Israel tak mau mengakui kekalahan telak itu. Padahal Iran melakukan itu seorang diri. Dan yang pasti, walau Amerika sudah memberi ancaman akan menginvasi Iran, namun bagi Amerika invasi ke Iran itu mustahil. Itu artinya bunuh diri. Bagi Iran, jika itu benar-benar terjadi, Iran bersumpah akan pernah membiarkan tentara Amerika bisa kembali pulang. Iran bersumpah akan membuat Amerika menyesal seumur hidup. Perlu diketahui, Iran tidak hanya memiliki wilayah yang luas dan penuh pegunungan, tetapi juga memiliki doktrin militer yang secara khusus dirancang untuk perang gerilya jangka panjang. Jutaan pasukan cadangan, jaringan bunker bawah tanah, jalur logistik tersembunyi, hingga persenjataan yang disebar di berbagai wilayah strategis telah dipersiapkan selama puluhan tahun. Itulah sebabnya Iran berani mengatakan bahwa jika perang darat benar-benar terjadi, maka Amerika akan menghadapi medan tempur yang sangat berbeda dari perang manapun sebelumnya. Namun yang membuat dunia benar-benar tercengang adalah pernyataan lanjutan dari para komandan Iran. Dengan nada yang sangat tegas, mereka mengatakan, "Kami sudah tidak sabar menunggu tentara Amerika menginvasi Iran. Biarkan dunia melihat siapa yang akan lenyap dari medan perang. Dan jika pada akhirnya kalian yang kalah, maka kami tidak akan ragu membawa perang ini ke tingkat yang jauh lebih besar." Kalimat berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Para pejabat Iran menegaskan bahwa mereka memiliki kekuatan rudal antar benua yang mampu menjangkau wilayah yang sangat jauh, termasuk daratan Amerika. Menurut mereka, sebagian dari sistem persenjataan tersebut bahkan belum sepenuhnya diketahui oleh intelijen dunia. Ancaman ini langsung menjadi perhatian serius di berbagai pusat kekuatan global. Sementara itu, di Washington, posisi Donald Trump kini semakin sulit. Para pengamat politik menyebut bahwa pemerintahan Amerika berada dalam dilema yang sangat rumit. Jika perang ini terus dilanjutkan, kerugian yang harus ditanggung Amerika akan semakin besar. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa dalam waktu yang sangat singkat saja, biaya operasi militer ini telah mencapai hampir 1.000 triliun rupiah jika dihitung dari berbagai pengeluaran logistik, mobilisasi militer, dan kerusakan fasilitas. Di sisi lain, kondisi di Israel juga tidak kalah berat. Pemerintahan Benyamin Netanyahu kini menghadapi tekanan besar dari dalam negeri. Selain kehilangan ribuan tentara, berbagai kota di Israel juga mengalami kerusakan parah akibat serangan balasan Iran. Ribuan bangunan, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Aktivitas ekonomi terganggu, investasi menurun, dan berbagai laporan menyebut bahwa Israel mulai menghadapi defisit ekonomi yang sangat besar akibat perang yang tidak mereka bayangkan akan berlangsung selama ini. Kini, kedua pemimpin tersebut berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi mereka harus mempertahankan citra kekuatan militer mereka di hadapan dunia. Namun di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa jika perang ini terus dilanjutkan tanpa kendali, maka krisis besar bisa melanda negara mereka sendiri. Ironisnya, ketika Amerika dan Israel terlihat semakin kebingungan mencari jalan keluar, Iran justru menunjukkan sikap yang sebaliknya. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghentikan serangan. Sebaliknya, mereka terus menggempur berbagai target strategis Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Bahkan menurut berbagai analisis militer, Iran masih memiliki skenario yang jauh lebih berbahaya jika konflik ini terus meningkat. Salah satu skenario tersebut adalah penggunaan sistem rudal antar benua yang dapat dilancarkan dari berbagai titik strategis. Rudal-rudal tersebut, menurut klaim Iran, memiliki jangkauan yang mampu mencapai berbagai wilayah jauh, termasuk daratan Amerika. Jika konflik benar-benar meningkat ke tahap itu, maka perang ini tidak lagi sekedar konflik regional di Timur Tengah. Perang itu bisa berubah menjadi konfrontasi global yang jauh lebih besar.
Dan untuk saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Di satu sisi, Amerika dan Israel terlihat semakin terjebak dalam perang yang mereka mulai sendiri. Namun di sisi lain, Iran justru berdiri dengan keyakinan penuh, seolah mengatakan kepada dunia bahwa mereka telah menunggu momen ini selama puluhan tahun. In your country. No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.